ketika orang menambah-nambah dalam agama ini, dia menuduh Nabi Muhammad khianat. Dan orang ketika melakukan perbuatan bid'ah, bid'ahnya dibilang apa sama dia? Hasanah. Dalam Islam nggak ada bid'ah hasanah. Nama orang ada hasanah. Ibu hasanah. Kalau bid'ahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak sesat karena itu bid'ah hasanah. Nabi bersabda apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempatin neraka. Nabi yang bersabda demikian. Nanti Wahabi kita tanya, yang bilang begitu siapa? Kamu apa Rasulullah? Saya, katanya. Ya berarti kamu yang bikin ajaran sendiri. Rasulullah gak bilang begitu. Coba setelah Rasulullah wafat gak boleh bikin yang baru. Rasulullah pasti mengingatkan, awas ya, nanti kalau saya sudah gak ada jangan bikin lagi. Nabi melarang bid'ah. Apa perbedaan pengertian bid'ah menurut Ahlus Sunnah dengan bukan Ahlus Sunnah, serta apa contoh bid'ah di zaman Nabi? Ada larangan bid'ah, tetapi juga ada anjuran bid'ah. Bid'ah yang dilarang itu bid'ah yang sesat. Bid'ah yang tidak sesat justru dianjurkan. Di satu sisi Rasulullah SAW bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Semua bid'ah. Ini konteksnya tahdzir, mengingatkan. Orang itu kalau mengingatkan biasanya memang diperberat narasi bahasanya itu. Contohnya bagaimana? Ini bahasa sehari-hari. Misalnya kita punya anak kecil. Di belakang rumah ada duri. Padahal kan gak semuanya duri. Agar anak kita gak kena duri, bilangnya apa? Jangan main ke belakang rumah. Di belakang itu duri semua. Padahal durinya hanya beberapa aja. Cuma karena mengingatkan, anak kita ini anak kecil, belum ngerti apa-apa, dibilang duri semua. Dan itu gak bohong itu. Mengapa gak bohong? Ini namanya kalau di dalam bahasa Arab, dalam bahasa ilmu mantek, itu kul tapi kul kulli. Kul itu semua tapi maksudnya sebagian. Bukan kulliyah, bukan semuanya secara total itu. Nah, hadis kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Ini namanya lafadz umum, cuma kata Imam Nawawi amun makhsus. Redaksinya umum semua bid'ah, tapi makhsus. Makhsus itu artinya apa? Jangkauan hukumnya dibatasi. Artinya gak semua bid'ah sesat. Yang sesat itu sebagian besar bid'ah sesat. Mengapa sebagian besar? Ada yang tidak sesat karena ada hadis-hadis lain. Mana hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwa tidak semua bid'ah sesat? Contohnya hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim ya, yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'. Siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang baik. Namanya memulai berarti asalnya tidak ada, lalu diadakan. Berarti bid'ah. Sesuatu yang gak ada diadakan namanya bid'ah. Perbuatan yang baik berarti bid'ah hasanah. Maka dia dapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti tanpa kurang sedikit pun dari pahala mereka. Nah, hadis ini berarti motivasi agar kita buat bid'ah yang baik. Dianjurkan berarti. Lalu bagaimana dengan larangan tadi? Semua bid'ah adalah sesat. Itu maksudnya dibatasi. Artinya sebagian besar bid'ah sesat, ada yang tidak sesat. Itu bid'ah. Nah, ada yang tanya, katanya yang sesat sebagian besar bid'ah. Yang kita tahu kok banyak yang hasanah. Kita yang tahu hanya bid'ah yang hasanah. Sebenarnya bid'ah yang sesat itu lebih banyak saudara daripada yang tidak sesat. Mengapa lebih banyak? Umat Islam ini pecah menjadi 73 aliran.
satu golongan ahlus sunnah wal jamaah pengikut bid'ah hasanah. Yang 72 ini pengikut bid'ah dhalalah. 72 dibanding 1 banyak mana? Banyak 72. Makanya sebagian besar bid'ah sesat, ya bid'ahnya 72 golongan ini. Kalau bid'ahnya ahlus sunnah wal jamaah itu tidak sesat, karena itu bid'ah hasanah. Ada pertanyaan tadi dari ibu, apakah ada contoh bid'ah hasanah pada masa Nabi SAW? Banyak contoh bid'ah hasanah pada masa beliau. Misalnya hadis riwayat Al-Bukhari dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraki. Rasulullah SAW sholat. Ketika bangun dari ruku' ya menuju i'tidal, Rasulullah membaca zikir Sami Allahu liman hamidah. Lalu ada salah seorang sahabat berkata, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mestinya kan yang dibaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ini enggak dirubah sama dia, nyusun sendiri. Apa? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Selesai sholat, Rasulullah tanya, manil mutakallim? Siapa tadi yang baca zikir baru bikinan sendiri? Ana ya Rasulullah, saya katanya. Apa kata beliau? Respon beliau. Kata beliau, ru'aytu bid'an wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Aku melihat 30 malaikat lebih yang memperebutkan kalimat itu. Siapa yang pertama kali mencatat pahalanya? Nah, bid'ah hasanah kayak gitu, yang memperebutkan malaikatnya lebih 30 itu. Padahal bid'ah hasanah. Nah, berdasarkan hadis ini, kata para ulama, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, berarti di dalam sholat itu boleh baca zikir bikinan sendiri yang tidak diajarkan dari Nabi, selama itu tidak bertentangan dengan zikir yang datang dari Nabi. Boleh. Mengapa? Tadi sahabat kan bikin sendiri, oleh Nabi malah dibenarkan. Berarti boleh. Beberapa bulan kemarin ribut-ribut, apakah doa iftitah pakai ini apa enggak? Ini namanya orang cuma belajar di depan laptop, enggak pernah ngaji pada guru. Itu ngaji itu jangan pakai laptop terus, apalagi yang di-download enggak jelas siapa yang nulis itu. Ada kemarin mempersoalkan baca ini wajah tuh. Wong di Al-Quran ada ini wajah tuh, ada ininya. Sebagian riwayat ada yang pakai ini, ada yang nggak pakai. Terserah itu, suka-suka aja. Yang pakai ya sunnah, nggak pakai ya juga nggak apa-apa. Ini mempersoalkan. Ini sahabat ini bukan cuma ini yang dibikin, satu baris malah bikin semua, nggak apa-apa. Oleh Rasulullah nggak ditegur, apalagi cuma ini. Ini yang pertama ya. Yang kedua, berdasarkan hadis ini kata para ulama, boleh mengeraskan bacaan zikir dalam sholat asal nggak mengganggu jamaah sebelahnya. Mengeraskan itu artinya apa? Jamaah sebelahnya sampai dengar tuh gak apa-apa. Misalnya karena was-was ya, baca tahiyat at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, gak apa-apa. Tetangganya dengar. Cuma yang sunnah memang israr, yang sunnah itu lirih, cukup didengar sendiri. Seandainya keras gak apa-apa, asal gak mengganggu. Yang mengganggu bagaimana? Kalau sampai teriak-teriak at-tahiyatul, lah kalau begitu mengganggu namanya itu. Karena terkejut, imamnya terkejut juga itu, dikira demo itu. Itu namanya tashwish. Ya kalau cuma nyaring dikit-dikit gak apa-apa itu, gak apa-apa. Ini namanya bid'ah hasanah pada masa Rasulullah SAW. Banyak sebenarnya dalil-dalil bid'ah hasanah. Biasanya kalau disampaikan sama Wahabi nanti jawab, itu kan bikin yang baru ketika Rasulullah masih ada. Kalau Rasulullah sudah wafat, gak boleh bikin yang baru. Nanti Wahabi kita tanya, yang bilang begitu siapa? Kamu apa Rasulullah? Saya katanya. Ya berarti kamu yang bikin ajaran sendiri. Rasulullah gak bilang begitu. Coba setelah Rasulullah wafat gak boleh bikin yang baru, Rasulullah pasti mengingatkan,
awas ya, nanti kalau saya sudah gak ada jangan bikin lagi. Karena gak boleh. Rasulullah gak pernah bilang begitu. Malah Rasulullah memberikan kaidah man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang memulai dalam Islam sunnah yang baik, perbuatan yang baik. Dan ini juga yang perlu kita ingatkan. Ada amalan-amalan kita dianggap bid'ah hasanah. Padahal kadang bukan bid'ah, itu amalan sunnah. Cuma kita gak tahu dalilnya. Karena oleh Wahabi dibilang bid'ah, lalu kita jawab, oh bid'ah hasanah. Padahal sunnah. Yang Wahabi gak tahu, kita gak tahu juga itu. Tapi ya gak apa-apalah dibilang bid'ah hasanah. Yang penting gak sesat itu. Ahmadu ya Habibi, Ahmadu ya Habibi, Ahmadu ya Habibi, salam ala